Pemirsa, memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berimbas pada harga emas yang kian meningkat. Harga emas antam per gramnya kini melebihi angka 3 juta rupiah. Gejolak di Timur Tengah antara AS, Israel, Iran dalam beberapa waktu terakhir memicu kenaikan harga emas dunia. Kenaikan harga emas juga terjadi di pasar dalam negeri, di mana saat ini harga emas antam menyentuh angka 3.290.000 rupiah per gram. Per gram 3,29 ribu. Di tengah eskalasi perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih aman hingga 20 hari ke depan. Pemerintah akan melakukan mitigasi terkait dampak penutupan Selat Hormuz, mengingat pemerintah masih melakukan impor bahan bakar minyak sebelum Lebaran. Bahlil memastikan tidak ada masalah terkait subsidi BBM dalam negeri terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Langit Timur Tengah kembali menyala tanpa jeda. Rudal terus melesat. Ketika Washington dan Tel Aviv menghantam Teheran, apa yang sedang dipertontonkan pada umat? Apakah ini strategi menekan lawan atau ajang uji coba kekuatan senjata paling mematikan? Jika yang gugur rakyat tak berdosa, masihkah ini disebut menjaga keamanan? Kita berbincang bersama analisis militer sekaligus mantan Kadis Penau dan penerbang tempur F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Syarki Sasongkojati. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Syarki. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Syarki, terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Kalau melihat situasi yang terjadi sekarang Pak, saya melihat di awal kita dikejutkan dengan awalnya kan negosiasi dulu Pak ya dengan Iran. Kemudian setelah itu ada serangan ke Teheran. Kemudian dapat informasi pemimpin tertinggi di Iran meninggal dunia. Lalu saat ini ada serangan balasan. Dan kita melihat di media sosial banyak sekali di langit-langit rudal yang berterbangan. Nah kalau Pak Syarki melihatnya seberapa besar peluang kemenangan Iran atau mungkin sebaliknya Pak Syarki? Mungkin kalau dibilang kemenangan juga tidak tepat ya. Karena menang dan kalah itu kan itu hampir tidak ada. Adanya menang besar dan menang kecil. Atau kalah besar dan kalah kecil. Jadi saya mungkin tidak tepat bilang kemenangan. Tetapi memang Iran sekarang sedang membalas. Dan masalahnya adalah karena ini adalah perang war of attrition. Jadi gini, dalam air power, perang menggunakan kekuatan udara, itu adalah perang dengan biasanya dengan kecepatan tinggi, menyelesaikan dengan cepat, surgical strike, kemudian menghancurkan dengan selesai, udah. Kemudian nanti baru pasukan darat masuk. Tapi kalau seperti ini, sekarang ini dibawa oleh Iran, diarahkan. Jadi yang memegang gendang perangnya itu adalah Iran sekarang. Nah, dia babak belur, ya. Tapi babak belur masih bertahan. Nah, sisi yang lain yang menyerang ini, sampai kapan bisa menyerang? Masih kuat untuk menyerang, masih mampu menyerang. Di samping juga harus bertahan. Itu yang terjadi saat ini. Berarti yang memegang genderang perang adalah Iran. Apakah artinya ini dari pihak Amerika dan Israel ini juga akan tetap memberikan serangan balasan juga? Atau seperti apa Pak? Gini, jadi kan yang nyerang pertama itu kan menabuh genderang pertama kan dari Amerika dan Israel. Betul. Diserang dengan ritme yang tajam, dengan serangan yang bertubi-tubi selama 12 jam pertama. Setelah itu dibalas. Nah, tapi serangan bertubi-tubi itu kan nggak bisa terus-menerus. Jadi musiknya tuh atau gendangnya tuh ketat sekali sampai 12 sampai 1 hari pertama lah atau 2 hari pertama lah. Tapi sesudah itu kan mesti menurun. Sedangkan Iran sendiri yang dipukulin, digebukin, hancur pertahanan udaranya, banyak di semua rumah hancur, ada yang meninggal, pimpinannya meninggal segala macam. Nah masalahnya itu punya efek, tetapi efek itu ternyata tidak sampai tercapai tujuan daripada serangan yang pertama.
gendang pertama, serangan yang sangat masif dengan surgical strike pada poin menghancurkan sasaran-sasaran dengan cepat dan efektif. Tetapi hasilnya adalah tidak menghasilkan kekosongan kepemimpinan, tidak menghasilkan rakyat yang bangkit untuk berontak, tidak menghasilkan kelumpuhan dari pemerintahan, tidak menghasilkan tentara yang tidak terkoordinasi untuk menyerang. Nah, kemudian pada saatnya tiba, begitu serangan berkurang, kemudian tentu kan tidak bisa pesawat itu dikerahkan tiap hari terus, mesti dirawat, mesti di ini. Jadi nggak mungkin menyerang, mungkin punya pesawat 200, serangnya 100, tapi kan harus ada jeda, ada istirahat. Nah, untuk bagi yang membalas serangan seperti Iran, ya dia tinggal menyerang, kirim dia punya stok banyak, 20.000 rudal, mungkin serang kirim 100, kirim 100, kirim 100, kirim 100. Nah, lama-lama yang menyerang ini kan harus bertahan juga. Nah, di sisi lain, biaya untuk bertahan itu hampir 10 kali lipat dari biaya untuk menyerang. Kenapa? Karena semua peralatan canggih di Israel dan Amerika yang di Amerika itu mahal semuanya. Itu yang menjadi masalah, economic of war-nya. Kalau begitu pertanyaan Pak, kalau misalnya ini perang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dari 3 pihak ini mana yang paling unggul untuk bisa bertahan Pak? Nah, apakah Amerika dan Israel punya pengalaman untuk tahan lama berperang? Israel punya pengalaman tahun 73 atau 67, wah itu jagoan hebat gitu. Tapi kan setelah berlalunya waktu dengan menggunakan teknologi tinggi, semua dibuat mudah, dan serangan yang tepat, dia lawannya adalah lawan gerilyawan Hamas, lawan Hezbollah, lawan ini tidak pernah bertempur atau berperang dengan sesama negara atau state actor, ya akhirnya dia tidak terlatih. Dan pasukannya banyak pasukan cadangan, dan pada akhirnya kan pasukannya banyak genset juga, dan masalahnya itu sama dengan genset di negara lain. Tentara dengan genset itu masih beda dengan perlakuannya. Dia sanggup untuk bertempur, berperang, canggih, cepat, selesai. Tapi kan untuk continuity mentalnya, kemudian kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menerima bahwa ini harus mati untuk negara, untuk apa, itu kan lain. Mereka lebih mudah, tetapi tahan lamanya belum tentu. Sedangkan Iran sendiri, dengan 10 tahun perang melawan Irak, yang Irak kan didukung sama Barat, didukung sama Jerman, didukung sama Amerika kan, itu dia dengan kesulitannya itu akhirnya berhasil tidak ada wilayah yang direbut oleh Irak. Kan Irak mau merebut ladang minyaknya kalau sesuatu. Nah, habis itu Iran juga sekarang punya pengalaman untuk dalam sanksi ini kan membuat mereka memiliki suatu sikap. Hati-hati loh. Kan banyak orang menyangka orang nggak senang sama rezim, nggak senang sama pemerintah, karena rezim dan pemerintah berbeda. Rezimnya tetap, pemerintahnya berbeda-beda. Jadi setiap beberapa tahun sekali ada pemilu yang demokratis, dan itu partai-partainya saling normal kayak partai negara demokrasi, saling intro, saling ini. Nah, cuman pimpinan atasnya, jadi kepala negaranya kayak rajanya gitu, meskipun dia punya hak eksekutif juga, itu nggak berubah. Tetapi pemerintahnya, nah jangan bedakan antara masyarakat nggak senang sama rezimnya atau nggak senang sama pemerintahnya.